Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita melanjutkan bedah kisi-kisi penilaian akhir tahun ilmu pengetahuan alam kelas 7 dan ini video bagian yang kedua. Karena kemarin bagian yang pertama itu ketika kita masuk kelas. Ya, yang mana pembahasan bedah kisi-kisinya itu hanya kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 8. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ya. Jadi silahkan anak-anak nanti simak video ini dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Nah, saya ulangi yaitu kisi-kisi nomor 8. Bunyinya menganalisis hubungan antar organisme berdasarkan piramida makanan. Nah, ini adalah piramida makanan anak-anak sekalian, di mana kalau kita lihat piramida ini semakin ke atas itu semakin sedikit atau mengkerucut. Nah, yang paling bawah itu atau tingkatan tropik pertama. Jadi tropik itu artinya tingkatan. Jadi tingkatan pertama itu adalah bagian produsen. Nah, ini yang paling banyak. Kemudian tropik kedua itu konsumen tingkat 1. Di situ ada hewan atau organisme pemakan tumbuhan, ada ulat, ada belalang, ada tikus. Lalu kemudian naik lagi konsumen tingkat 2. Ya, konsumen tingkat 2. Di situ ada katak, ada ayam. Lalu konsumen puncak atau konsumen tingkat 3, bagian puncak yaitu adalah pemakan pemakan hewan ya. Dalam hal ini ya ada elang, ada ular di situ. Nah, artinya anak-anak sekalian, di sini kira-kira kalian itu di kisi-kisi nomor 8 ini dilihat hubungannya. Apabila misalnya konsumen tingkat 1 itu sedikit ya, kira-kira bagaimana pengaruhnya? Kira-kira begitu barangkali ya. Nah, ini perhatikan, jadi piramida makanan itu adalah semakin ke atas itu semakin sedikit atau sebaliknya semakin ke bawah semakin banyak dengan tingkatan tropik 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kita lanjutkan. Kisi-kisi nomor 9, yaitu menganalisis dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup. Anak-anak sekalian, terkait dengan dinamika populasi, itu merupakan jumlah populasi di suatu daerah yang mana itu dipengaruhi oleh faktor abiotik atau benda mati dan faktor biotik atau makhluk hidup. Nah, kalau dilihat di sini ya, faktor abiotik itu adalah perubahan iklim. Ya, perubahan cuaca. Kemudian ketersediaan sumber daya alam atau unsur hara, begitu juga dengan bencana alam. Nah, ini kira-kira berpengaruh terhadap dinamika populasi atau perubahan jumlah populasi di suatu daerah. Misalnya nih, terjadinya bencana alam, ya longsor, banjir. Nah, itu pasti akan mempengaruhi jumlah populasi. Nah, populasi manusia di situ akan berubah, misalnya diungsikan. Kenapa? Karena di situ rawan bencana. Atau mungkin sumber daya alamnya itu sedikit, unsur haranya sedikit, maka bisa jadi nanti di situ akan berkurang populasinya. Kenapa? Mungkin pindah. Ya. Nah, sedangkan faktor biotiknya atau faktor makhluk hidupnya itu adalah interaksi berupa kompetisi ataupun predasi. Kompetisi itu bersaing. Kalau dia itu bersaing, antar makhluk hidup itu bersaing, nah maka di situ nanti akan mempengaruhi jumlah dari populasi di suatu tempat itu. Apakah nanti akan berkurang, mana yang kalah, mana yang menang, nanti dia akan menguasai. Ya, ataupun predasi, peristiwa memangsa. Ya, itu yang mempengaruhi dinamika populasi. Ya, karena interaksi makhluk hidup. Ingat ya, diingat-ingat lagi tentang interaksi makhluk hidup, ada simbiosis, ada predasi, ada kompetisi, ada rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Selanjutnya nomor 10, menganalisa, nah ini sama ya, hampir sama ini. Jadi nomor 9 dan 10 itu hampir sama. Nah, dinamika populasi
yaitu jumlah populasi di suatu daerah, di mana perubahan jumlah populasi nggak harus selalu berkurang, tapi bisa juga meningkat tergantung faktor yang mempengaruhi. Apakah nanti di situ bertambah atau berkurang. Jadi nomor 9 maupun 10 ini hampir sama. Kita lanjut untuk yang nomor 11. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, berbicara faktor namanya pencemaran lingkungan, bahwa yang namanya lingkungan tercemar itu apabila dari segi kualitasnya itu menurun, ya. Jadi kualitas suatu lingkungan itu menurun, maka itu dikatakan pencemaran. Pencemaran lingkungan didasarkan pada perubahan kondisi lingkungan, perkembangan ekonomi dan teknologi. Nah, perubahan kondisi tersebut tentunya melebihi batas ambang dari ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Nah, apa itu polutan? Polutan itu adalah suatu zat atau benda yang bisa menyebabkan polusi atau pencemaran. Jadi polutan itu adalah zat pencemar. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan itu ada dua. Yang pertama, faktor kegiatan manusia, misalnya limbah rumah tangga, mungkin sampah di sini ya. Kemudian limbah hasil produksi pertanian, mungkin penggunaan pestisida, nanti kalau kena air, hujan, kan kemana-mana itu. Sehingga nanti bisa mencemari, masuk ke sungai maka mencemari sungai. Penggunaan zat radioaktif sebagai radiator, misalnya untuk kepentingan rumah sakit, ya untuk bidang radiografi, foto ronsen dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran, bisa jadi ya kena radiasi dan seterusnya. Yang keempat, penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini pencemaran ini bisa pencemaran udara karena asap knalpotnya itu, atau juga bisa suara karena bising, ya. Begitu juga dengan yang kelima, produksi pertambangan dan industri. Nah, itu menghasilkan apa? Merupakan kegiatan manusia yang berpotensi menghasilkan menyebabkan pencemaran lingkungan. Apakah itu pencemaran hasil limbahnya itu kalau cair berarti ya dia mencemari perairan. Kalau dia itu menghasilkan asap cerobong, maka dia menyebabkan pencemaran udara. Nah, ini karena kegiatan manusia. Lalu yang kedua, faktor yang kedua itu karena proses perubahan alamiah yang mana pada umumnya terjadi akibat bencana alam seperti aktivitas vulkanis atau gunung, ya. Kemudian tektonis, bencana, gempa bumi serta unsur-unsur langit. Ya, apakah itu hujan dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan faktor pencemaran lingkungan, ya. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran bagi ekosistem. Nah, kalau tadi faktornya, nah sekarang ini adalah dampaknya. Dampak pencemaran itu seperti apa? Kira-kira seperti bagaimana dampaknya? Nah, beberapa dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama itu terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, punahnya berbagai spesies flora atau tumbuhan dan fauna hewan. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Yang keempat, meledaknya pertumbuhan hama, ya maksudnya meledaknya itu artinya banyak ya pertumbuhan hama, hama wereng, belalang dan sebagainya. Yang kelima, menyebabkan terjadinya lubang pada ozon. Nah, ini dampak pencemaran. Nah, kalau sudah terjadi lubang ozon, anak-anak sekalian, maka nanti akan menyebabkan radiasi pada kena sinar matahari itu nanti akan menyebabkan kanker kulit. Nah, tentu ini sekali lagi dampak dari pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, ya maka lingkungan itu harus dijaga, harus dirawat agar tidak tercemar. Yang ke-13, menjelaskan mekanisme. Nah, mekanisme ini artinya proses terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, mekanisme terjadinya efek rumah kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya matahari merambat melalui ruang angkasa hampa udara bersamaan dengan panas dari radiasi matahari. Lalu yang kedua, radiasi akan terserap oleh lapisan ozon, namun cahaya tidak terserap dalam ozon. Yang ketiga, cahaya matahari beserta energi panasnya menyentuh permukaan daratan, menyebabkan pemantulan tidak merata.
Nah, saat menyentuh air, panas akan mudah terpantul kembali ke ruang angkasa dan 30% diantaranya terperangkap oleh gas-gas rumah kaca pada lapisan ozon. Adapun 70%-nya itu berhasil keluar dari atmosfer kembali ke luar angkasa. Artinya begini anak-anak sekalian, kalau kita ingin ringkesnya, kenapa dikatakan efek rumah kaca? Ya, ibaratkan rumah kaca. Rumah kaca itu kan berarti dia memantul. Jadi sinar matahari itu nanti yang harusnya diserap oleh bumi, tetapi karena mungkin bumi di situ itu tidak ada tanaman, tapi justru misalnya di paving, kena aspal, banyak bangunan-bangunan bertingkat, maka itu nanti akan menghalangi sinar matahari itu diserap oleh bumi, tetapi justru dipantulkan lagi dan itu masuk ke atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Nah, itulah yang dinamakan dengan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Ya. Lupa apakah kemudian rumahnya itu pakai kaca gedung-gedung cakar langit itu maksudnya bisa? Itu yang dimaksud. Bisa juga, ya. Kenapa? Karena kalau kena kaca dia kan memantul, ya. Makanya di kota-kota besar yang gedung-gedungnya pencakar langit, kemudian banyak yang terbuat dari ada kaca-kaca dan sebagainya itu ya menyebabkan suhu itu naik, ya. Itu anak-anak sekalian penjelasannya. Lalu yang ke-14, menganalisis penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, kalau tadi ya itu terkait dengan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Nah, sekarang terkait dengan pemanasan global. Dan ini berkaitan anak sekalian. Terjadinya pemanasan global itu salah satunya juga karena banyaknya gas rumah kaca. Nah, apa saja gas rumah kaca itu? Ya ada CO2, ada CH4, ada NO2, ya, dan lain-lainnya. Nah, pemanasan global itu terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jadi tidak kemudian dipantulkan kembali ke bumi. Nah, coba dilihat di sini di gambar pemanasan global ini ya. Nah, di situ radiasi itu terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan dipantulkan lagi ke bumi. Di situ ada anak panah yang kemudian menuju ke atas tapi dia menuju lagi ke bawah. Nah, itu menandakan terjadinya pemanasan global. Nah, apa akibatnya? Ya tentu nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Ya, dengan pemanasan global itu suhu menjadi semakin tinggi. Ya, mungkin es akan mencair. Makanya kemudian sekarang itu banyak yang permukaan air laut dikatakan naik. Nah, di beberapa daerah itu ada yang kemudian mulai tenggelam. Nah, yang kelima, 15 itu mendeteksi dampak. Nah, dampak pemanasan global seperti yang Pak Masuri sampaikan di kisi yang ke-14 tadi, dampaknya. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama, meningkatnya permukaan laut. Nah, ini. Jadi permukaan laut itu artinya airnya kan bertambah. Lalu yang kedua, mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, karena mencair gunung es itu atau glacier itu, maka akan menambah volume air. Makanya kemudian peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga, banyaknya daratan yang tenggelam, seperti yang Pak Masri sampaikan tadi. Jadi ada beberapa pulau-pulau kecil, itu di belahan dunia yang lain, itu ada yang sudah tenggelam. Kenapa? Karena permukaan air laut itu naik, sehingga apa? Dia menenggelamkan daratan. Iklim mulai tidak stabil, atau dikatakan sekarang itu istilahnya adalah climate exchange, atau pergantian iklim, perubahan iklim. Berikutnya berkurangnya sumber daya air. Nah, bukan airnya tidak ada, tetapi sumber daya air yang masuk itu adalah kualitasnya. Air bersih berkurang, banyak tercemar. Ya, bayangkan katakanlah gini anak sekalian, gunung es. Nah, kita tahu kan yang ada ceritanya itu ya, gunung es yang mana itu beku. Di situ kan banyak sebenarnya hewan-hewan yang kemudian mati di situ itu kan terkubur oleh es. Nah, ketika terkubur oleh es selama kurang lebih ribuan tahun, lalu kemudian ketika mencair, dia nanti akan meleleh air itu sehingga bisa jadi nanti bangkai-bangkai atau mayat-mayat hewan itu nanti akan
apa? Ya kembali ke ini ke nanti apa? Ke laut dan sebagainya. Nah, itu nanti akan menyebabkan pencemaran pada sumber daya air. Berikutnya menipisnya lapisan ozon. Karena tadi ya, gas rumah kaca. Berikutnya pengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, dilihat di sini di gambar ilustrasi ini. Gimana kalau terjadinya pemanasan global itu akan berpengaruh ya terhadap kesehatan manusia. Berikutnya, anak sekalian, yang ke-16 itu menentukan upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, kalau tadi itu dampaknya, yang berikutnya sebelumnya itu mekanismenya, kemudian dampaknya. Nah, sekarang cara menanggulanginya itu seperti apa? Nah, cara menanggulangi pemanasan global yang pertama adalah melakukan penghematan listrik. Jadi hemat listrik, hemat energi. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Karena ternyata dengan banyak menanam pohon itu, nanti pohon akan mengeluarkan O2 dan menyerap CO2. Nah, kalau tidak ada pohon, maka justru kita akan menyerap CO2. Nah, itu berbahaya. Ya, jadi lakukan menanam pohon atau reboisasi. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, tetapi selektif. Mana yang sudah waktunya ditebang, tapi juga mana yang belum. Bahkan setelah ditebang, itu jangan lupa untuk menanam kembali atau reboisasi tadi. Yang keempat, menggunakan energi alternatif. Ingat anak sekalian, energi kita selama ini lebih banyak dari energi fosil, yang itu dikatakan energi tidak terbarukan. Gunakanlah energi alternatif, misalnya energi matahari, energi dari air, energi dari angin, ya, panas bumi dan sebagainya. Yang kelima, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, klorofluorokarbon. CFC itu artinya klorofluorokarbon, ya. Nah, gas ini terutama dihasilkan oleh misalnya ada kulkas, kemudian itu ada. Kemudian ini yang alat kecantikan yang itu biasanya pakai spray, ya. Maksudnya itu yang semprot. Apakah minyak wangi atau yang untuk rambut itu ya, yang semprot, nah itu menghasilkan gas CFC. Yang keenam, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Ya, BBM itu yang kita pakai sekarang itu kan maksudnya bahan bakar fosil. Jadi gunakan kendaraan yang menggunakan energi alternatif. Yang lebih sehat itu pakai sepeda, nah sekalian. Sepeda pancal, sepeda ontel. Yang ketujuh, melakukan 3R, reuse, menggunakan kembali. Makanya kalau beli minuman, makanan itu yang tidak sekali pakai wadahnya, tapi yang bisa dipakai kembali. Reuse. Kemudian reduce, artinya mengurangi. Dan recycle, ya, recycle itu menggunakan ulang, maksudnya daur ulang, ya. Nah, itu yang bisa digunakan yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. 17, menganalisis karakteristik lapisan bumi. Nah, anak-anak sekalian, kalau berbicara lapisan bumi, nah di situ ada gambar ya lapisan bumi. Nah, ternyata bumi itu terdiri atas 3 lapisan. Ada lapisan utama yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Nah, ketiga lapisan bumi itu adalah kerak bumi, ya, jadi bagian kerak bumi, bagian pinggir. Kemudian yang kedua itu bagian mantel bumi, bagian tengah yang berwarna kuning itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah inti bumi. Nah, ada inti luar, ada inti dalam. Nah, ini adalah karakteristik lapisan bumi. Jadi ada 3 ya, sekali lagi ada kerak bumi, ada mantel, dan ada inti bumi. Jadi ada bagian pinggir, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Kira-kira begitu gambarannya. Silahkan kalian perhatikan gambar di samping tersebut. Ya. 18. Menjelaskan karakteristik lapisan bumi. Nah, kalau tadi itu lapisan bumi apa saja, nah sekarang menjelaskan karakteristiknya. Karakteristik itu cirinya apa? Ya, tandanya apa? Nah, secara umum lapisan bumi kan terdiri dari 3 lapisan tadi ya. Pertama, lapisan kerak bumi. Di situ ada litosfer atau crust namanya. Merupakan lapisan terluar dari bumi. Lapisan kerak bumi ini sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra.
Lapisan litosfer ini sangat dinamis akibat dari lapisan di bawahnya, yaitu astenosfer yang bersifat cair namun padat. Akibatnya adalah adanya pergerakan lempeng tektonik yang terus bergerak. Makanya adanya gerakan lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, anak-anak sekalian, ya, gimana gempanya itu kan tergantung. Kalau geseran pergerakannya itu tinggi, maka dia akan menyebabkan getaran yang tinggi pula. Seperti yang tanggal 10 April yang lalu, itu kan yang di Malang terjadi gempa, nah itu adalah salah satu akibat pergerakan lempeng tektonik. Lapisan yang kedua, lapisan astenosfer atau lapisan mantel bumi, itu merupakan lapisan di bawah litosfer. Lapisan ini memiliki sifat padat. Nah, ini artinya karakteristiknya itu adalah sifat padat, namun cair, yang menyebabkan pergerakan pada lapisan kerak bumi. Jadi ini adalah karakteristik, anak sekalian. Yang ketiga, lapisan inti bumi atau barisfer itu merupakan lapisan yang paling dalam dari bumi. Dan lapisan inti ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Karakteristiknya, lapisan inti luar bersifat cair dan terdiri dari material besi dan nikel. Itu yang bagian luar. Kemudian lapisan paling dalam, yaitu lapisan inti dalam, itu bersifat padat karena adanya tekanan luar biasa dan memiliki kandungan material besi dan nikel. Nah, itu anak-anak sekalian, karakteristik lapisan bumi yang ketiga ini. Silahkan yang tiga tadi ya. Silahkan kalian baca kembali lapisan bumi ini. Yang ke-19 dan 20 itu hampir sama sekalian, yaitu menjelaskan karakteristik gunung berapi serta pengurangan resiko bencananya. Nah, namanya karakteristik, tanda-tanda atau ciri dari gunung berapi itu seperti apa? Kemudian pengurangan resiko bencana itu bagaimana? Nah, untuk yang pertama, karakteristik gunung berapi. Jadi cirinya gunung berapi itu seperti apa sih? Karakteristiknya, kalau itu dikatakan gunung berapi, yang pertama adalah udara di sekitar kawasan gunung berapi itu menjadi panas. Kalau misalnya kalian naik gunung, kemudian di situ adem, berarti dia bukan gunung Merapi. Tetapi kalau di sekitar kawasan itu menjadi panas udaranya, nah itu bisa dikatakan gunung Merapi, gunung berapi. Ya. Yang kedua, tanah menjadi subur. Kenapa? Karena ternyata gunung berapi itu, kalau misalnya itu dia suatu waktu misalnya meletus, nah maka laharnya itu atau lavanya itu kan dia mengandung material yang subur, mineral yang tinggi, sehingga apa, tanah di situ menjadi subur, seperti di Bromo, seperti di mana Semeru, nah di situ itu subur. Yang ketiga, banyak hewan-hewan turun dari hutan ke kaki gunung. Nah, apalagi ini tanda dan sekalian, kalau mau gunung itu meletus, banyak hewan-hewan itu turun dari hutan ke kaki gunung. Ya, nah itu merupakan tanda alam. Berikutnya adalah mata air surut atau kering. Kenapa? Ya, jelas karena di situ kan panas, mungkin nanti akan tanda-tanda akan meletus di situ, maka dia nanti akan kering mata air itu. Ya, surut sehingga apa? Bisa jadi berubah menjadi panas. Nah, lalu bagaimana mengurangi resiko bencana di gunung berapi itu, di tempat yang dekat dengan gunung berapi? Maka yang pertama adalah segera mengungsi ke tempat aman, apalagi ada tanda-tanda ya. Misalnya hewan sudah turun ke kaki gunung, ke pemukiman. Nah, ini hati-hati. Atau mungkin sudah sering muncul lava panas ya, atau yang kemudian disebut dengan wedhus gembel itu ya. Nah, karena apa? Awan panas yang muncul ya, asap itu. Kemudian yang kedua, tidak berada di sekitar kawasan gunung berapi yang berbahaya. Ya. Yang ketiga, menjaga kesehatan atau memakai masker karena debu vulkanik gunung berapi dapat mengganggu pernafasan. Jadi memakai masker itu nggak hanya masa COVID saja, tetapi jika di situ dekat dengan gunung berapi, maka jika ada tanda-tanda tadi mengeluarkan ya kepulan awan yang itu merupakan debu vulkanik, maka harus menggunakan masker. Berikutnya 21, mendeskripsikan komponen penyusun tata surya. Nah, anak-anak sekalian, komponen penyusun tata surya itu ada matahari, dan matahari itu sebenarnya bintang. Kenapa dikatakan bintang? Bintang itu kan dikatakan sebagai benda langit yang bercahaya. Benda langit yang bercahaya. Nah, matahari ini sebagai pusat tata surya.
Ingat ya, matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua ada planet, benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, di situ ada yang namanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau dulu saya SD itu kan diberikan singkatan Mer, Febu, Mariu, Saur, Nep. Nah, dulu ada Pluto, tapi Pluto kan sudah dihapus. Dulu Merfebu, Mariu, Saur, Neplu. Nah, sekarang Merfebu, Mariu, Saur, Nep. Nah, Plutonya sudah nggak ada. Yang ketiga ada komet. Nah, apa itu komet? Ini bukan ikan ya, tetapi komet itu adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan sangat lonjong. Lalu yang keempat, asteroid. Apa itu asteroid? Batuan yang mengorbit matahari yang lintasannya di antara Mars dan Jupiter. Itu adalah asteroid. Kemudian yang kelima, meteorit. Meteorit, ya, yaitu batuan-batuan kecil yang berada di ruang antar planet. Jadi antar planet, Mars dengan Jupiter, Bumi dengan Mars, itu ada yang namanya batuan-batuan kecil yang disebut dengan meteorit. Lalu yang keenam itu ada satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda langit yang mengiringi planet. Nah, kalau kita tanya anak sekalian, satelitnya Bumi itu apa? Apa kira-kira? Hah? Satelitnya Bumi? Ya, adalah bintang. Ya. Yang ke-22, menentukan gejala rotasi dan revolusi bumi. Nah, anak-anak sekalian, bedanya rotasi dengan revolusi. Kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi yaitu bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, gejala rotasi dan revolusi bumi itu berbeda. Gejala-gejala alam yang diakibatkan terjadinya rotasi bumi, yaitu bumi berputar pada porosnya, yaitu terjadinya perubahan arah mata angin. Ya, terkadang arah mata angin itu kan berbeda-beda kan, kadang di utara, kadang di selatan. Ya. Terjadinya perubahan waktu. Ya. Nah, perbedaan waktu itu kan juga begitu. Kita tahu dia ada WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, ada WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, kenapa kok berbeda? Karena rotasi bumi. Lalu berikutnya terjadi pergantian siang dan malam. Nah, itu juga karena rotasi bumi. Nah, sedangkan karena revolusi bumi, itu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu, seolah-olah matahari itu bergerak. Padahal yang bergerak adalah bumi. Berikutnya terjadi perbedaan musim. Ya, musim dingin, musim panas, musim hujan. Kalau di sini kan musim hujan, musim kemarau, ya. Terjadinya tahun kabisat. Nah, ini juga merupakan revolusi bumi, ya. Lalu yang 23 menganalisis pergerakan bulan serta peristiwa yang diakibatkan. 3 gerakan yang dilakukan oleh bulan adalah yang pertama rotasi bulan, yaitu pergerakan bulan pada sumbunya atau pada porosnya. Kemudian revolusi bulan adalah pergerakan bulan yang mengelilingi bumi. Rotasi bulan dan revolusi bumi bulan keduanya itu memakan waktu yang sama, yaitu setara dengan 27 hari di bumi, tepatnya 27 hari, 7 jam, 43,2 menit. Revolusi bulan bersama bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu yang sama dengan revolusi bumi, yaitu sekitar 365,25 hari atau tepatnya 1 tahun. Ya, jadi bumi dan bulan itu mengelilingi matahari itu 1 tahun. Nah, gerakan bulan yang mengelilingi bumi disebabkan oleh gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda yang memiliki massa. Gaya gravitasi ini menahan bulan agar berada pada orbitnya. Makanya bulan itu tetap pada orbitnya. Kalau dia melenceng, wah sudah nanti ya berbeda lagi. Ya. Yang 24. Nah, ini menentukan jenis gerhana yang terjadi. Misalnya ini gerhana matahari. Nah, ini anak sekalian gerhana matahari total dan sebagian ada gerhana matahari cincin, ya. Nah, dulu kalau tidak salah bulan apa ya, tahun 2020 itu kan ada terjadi gerhana matahari cincin. Nah, silakan nanti kalian pelajari, baca kembali. Ini ada 2 jenis gerhana matahari, ada total, ada sebagian. Kalau total itu anak-anak sekalian, yaitu cahaya matahari pada daerah yang mengalami gerhana ini terjadi pada daerah yang
adanya umbra atau bayangan inti bulan. Jadi matahari total itu posisi posisi bulan itu menghalangi sinar matahari pada bumi, sehingga itu dinamakan dengan gerhana matahari total. Kalau dia itu berada di agak kabur gitu, bayangan agak kabur atau penumbra, maka itu dikatakan gerhana matahari sebagian. Ini bagaimana kalau gerhana matahari cincin? Matahari cincin itu ya ini semacam bulan terletak segaris di antara matahari dan bumi pada titik terjauh, ya. Nah, sehingga menyebabkan seperti cincin gitu. Tapi kalau dia terhalang penuh, maka dinamakan gerhana matahari total. Nah, silahkan dilihat di sini gambar perbedaannya. Lalu yang ke-25, yang terakhir, itu gerhana bulan total. Yaitu gerhana bulan total itu terjadi saat seluruh bagian bulan berada di wilayah umbra bumi atau bayangan inti bumi. Ya, gampangannya itu adalah sinar matahari, ya, matahari, bumi, dan bulan itu sejajar, maka itu dinamakan gerhana bulan total. Ya. Kalau misalnya gerhana bulan penumbra dan sebagian, itu apabila ya posisi bulan itu tidak persis sejajar antara bumi dan matahari. Dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan itu. Ya, itu mungkin anak-anak sekalian, ya silahkan video ini ditonton berulang-ulang, dibaca pelan-pelan, dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan ini sekali lagi adalah pembahasan kisi-kisi. Kalian tentu pelajari lagi modul online atau file modul yang pernah Pak Masuri sharekan, baik melalui wali kelas masing-masing, ya di situ untuk menambah wawasan. Tetapi kalau kalian membaca, memperhatikan bagaimana pembahasan di kisi-kisi ini, insya Allah sedikit membantu persiapan penilaian akhir semester. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua bisa naik kelas semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa Pak Masuri sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.